Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita memulai aktivitas kembali setelah liburan semester ganjil. Ini adalah pertemuan awal kita di semester genap. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk mata pelajaran agama hari ini kita lanjutkan, yakni masuk pada bab tentang menuntut ilmu. Jadi jika kalian yang menggunakan buku yang warna ini, ya, itu ada sudah di awal semester genap, itu pembelajarannya adalah gemar menuntut ilmu. Tapi mungkin ada yang pakai buku warna hijau, itu silakan bisa dicari menuntut ilmu gitu ya, di babnya. Isinya sama saja, buku yang lama yang hijau itu atau buku yang ini sama saja ya. Anak-anakku sekalian, untuk mapel untuk bab ini tentang menuntut ilmu, kita pertama berbicara tentang hukum terlebih dahulu. Hukum dari menuntut ilmu itu sendiri dalam Islam hukumnya adalah fardhu ain. Jadi wajib ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim ya. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kamu dari buayan ibu atau dari mulai baru lahir ilal lahdi sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi dari dua hadis ini anak-anak, intinya adalah kita sebagai orang muslim diwajibkan dalam kondisi apapun, berapapun usia kita masih kecil, sudah dewasa, atau bahkan sudah tua nanti, itu kita masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu seperti itu. Ya. Dalam buku ini, ya, kalian bisa buka ya. Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya. Islam menekankan bahwa menuntut ilmu itu menjadi kewajiban setiap pemeluknya, sesuai hadis yang Pak Haris sampaikan tadi, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Supaya apa? Ya, supaya apa? Melalui ilmu itu supaya seorang akan menjadi tahu apa yang belum dia tahu, akhirnya menjadi mengetahui. Apa yang belum dia faham, akhirnya faham. Karena sebenarnya kehidupan kita itu, apapun yang kita lakukan itu butuh ilmu ya. Makan itu saja butuh ilmu. Makan itu yang mudah, itu butuh ilmu ya. Satu contoh, kapan kita menuntut ilmu untuk makan yang baik dan benar itu? Lah ketika kita kecil, kita diajari oleh orang tua, makan harus pakai tangan kanan, makan harus dengan duduk. Nah ya, tidak boleh berdiri, minum tidak boleh dengan berdiri, atau tidak boleh jalan, atau tidak boleh dengan tidur. Lah itu ilmu. Sehingga sebelumnya kita tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Kalau dalam Al-Quran, ya, ini disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ya, di halaman 121 ini, kalau bagi buku yang ini ya, disebutkan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ya. Artinya, dan tidak sepatutnya orang mukmin itu
semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu itu kan ketika Rasulullah awal menyebarkan agama Islam, itu kan juga ada peperangan. Nah, sehingga turunlah ayat ini, tidak harus semua umat Islam pergi ke medan perang. Ya, harus ada yang menuntut ilmu, ya, supaya apa? Supaya agamanya tetap kuat ya dengan ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, kita awali pembelajaran semester genap ini ya, dengan kita tumbuhkan semangat lagi, semangat menuntut ilmu kita. Ya. Jangan sampai kendor. Ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini tidak ada halangan untuk kita tetap semangat menuntut ilmu. Media apapun bisa kita gunakan. Salah satunya yang kita jalankan hari ini, ya, media daring, ya, media online dengan menggunakan Google Classroom, WhatsApp, ya, YouTube dan lain sebagainya. Nah, dan kita belajar, kondisi belajar ini bisa dari berbagai sumber saja, tidak hanya dari buku. Bisa kita cari dari internet dan lain sebagainya. Intinya harus ada kemauan dari kita. Ya. Niat kita dulu kita kuatkan. Ya. Bahwa kita harus benar-benar menuntut ilmu supaya apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Jadi menuntut ilmu itu sebenarnya bukan untuk kebaikan siapapun, yaitu untuk kebaikan diri kita sendiri nantinya dan juga untuk bekal kita. Baik bekal itu di dunia maupun bekal itu di akhirat. Mungkin cukup itu saja materi yang Mbak Hari sampaikan hari ini untuk awal pertemuan kita. Nanti selanjutnya kita bahas materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Haris hari ini. Semoga anak-anak juga semuanya diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Pak Haris akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.